Hai Tribuners, senang sekali Ratu Jati menemani Anda di live travel update Sabtu 30 Oktober 2021. Seperti biasa, beragam informasi seputar destinasi wisata hingga rekomendasi sudah Ratu siapkan khusus untuk Anda. Disampaikan secara langsung bersama sejumlah jurnalis kami di berbagai daerah di Indonesia. Inilah live travel update selengkapnya. Sebelum jalan-jalan Tribuners, alangkah baiknya untuk mengisi perut terlebih dahulu ya. Weekend kali ini Ratu mengajak Anda untuk menjajal makanan Jepang yaitu yakiniku di teras Japan Bali. Di sini Anda bisa menikmati makanan di tenda layaknya sedang berada di teras rumah. Lokasinya berada di Jalan Tukat Barito nomor 99X dan Pasar Selatan. Meski makanannya merupakan makanan Jepang, tapi Anda nggak perlu khawatir nih dengan harga yang dibanderol. Karena di teras Japan Bali ini mengusung harga kaki lima. Supaya semakin jelas lagi dan tahu seperti apa sih makanan yang ada di sana, sudah ada Arini dari Tribun Bali. Halo, selamat sore Arini. Halo, selamat sore Ratu. Baik, Arini, bisa Ya, dijelaskan kelebihan atau keunikan dari teras Japan Bali ini bila dibandingkan dengan resto-resto lainnya? Silahkan Arini. oke, terima kasih Ratu. Sebelumnya, Teras Japan ini adalah salah satu warung makan yang mengusung yakiniku set barbecue begitu ya. Ini tuh layaknya seperti di teras rumah sendiri. Nah, sebelumnya lokasi dari Teras Japan Bali ini berada di Jalan Tukat Barito, nomor 99X dan Pasar Selatan. Nah, kelebihan atau keunikan daripada yakiniku-yakiniku yang lain, biasanya kan kita kalau misalkan makan makanan Jepang gitu ya, terkesan harganya mahal gitu ya. Nah, di Teras Japan Bali ini menawarkan berbagai promo karena memang ini baru opening dari 2 bulan yang lalu, jadi banyak sekali promo begitu Ratu. Promonya itu terdiri dari promo lunch maupun promo dinner dan setiap promo itu berbeda-beda jam gitu. Jadi tergantung pengunjung mau datang jam berapa dan itu pula yang nanti akan didapatkan promonya. Seperti itu Ratu. Baik, kemudian untuk menu andalanya atau signature menu di teras Japan Bali Ya. ini boleh disampaikan? Oke, untuk menu andalanya sendiri yaitu yang pertama daging tora bomber ya. Daging tora bomber ini sendiri per 200 gramnya itu dihargai seharga 68.000. Tetapi jika pengunjung yang ingin update story atau mendapatkan promo itu bisa update story di Instagram lalu tag Teras Japan gitu ya mendapatkan promo 13.000. Jadi cuma membayar sekitar 50 ribuan seperti itu. Nah, untuk menu yang lain ada daging jutan, kemudian ada gyoza seperti itu ya untuk dessertnya. Kemudian selain menu-menu daging, di sini juga terdapat ramen seperti itu Ratu. Baik, tadi sudah disebutkan untuk signature menunya sudah disebutkan, kemudian menu-menu lain juga sudah disebutkan. Nah, kalau Ya. kisaran harganya sendiri Arini, boleh dijelaskan juga? Oke, untuk harganya sendiri termasuk murah ya untuk yakiniku barbecue di Bali apalagi ya karena ini memang soft opening jadi si ownernya ini menawarkan promo untuk lunch itu 149.000 sudah termasuk satu yakiniku set barbecue seperti itu terus juga sudah dapat 2 nasi 2 ocha terus tenderloin juga sudah dapat dan juga tak hanya menu daging di Teras Japan juga terdapat beberapa menu ayam gitu ya itu harganya 35.000 include nasi maupun ocha atau iced tea itu promo-promonya atau harga-harga itu berbeda-beda seperti itu Ratu. Jadi tergantung kita sebagai pengunjung mau datang jam berapa, harga itu pula yang kita dapatkan seperti itu. Baik, harganya sudah disebutkan, beragam menunya juga sudah disebutkan. Lalu saya ingin Arini menggambarkan suasana di restonya. Karena kan ini restoran Jepang begitu ya. Apakah memang suasana restonya juga mengambil dari Jepang begitu? Oke, untuk suasananya memang seperti kita makan lagi ada di Jepang beneran karena memang staffnya itu saat pengunjung datang mereka juga ngomong bahasa Jepang gitu ya sama datang kayak gitu terus untuk kayak misal kita sudah selesai makan mereka juga bilang arigatou gozaimasu terus kemudian kita mau makan itu juga disambut lagi sama beberapa karyawannya gitu dikasih kayak selamat makan memang ambience-nya di situ seperti kita lagi makan di teras rumah dan juga suasana Jepangnya terasa karena memang di sana juga di style kayak lagu-lagu Jepang-Jepang gitu Ratu. Baik, saya penasaran tadi Arini juga pasti sudah mencoba beberapa makanannya ya. Menu apa yang Oke. sudah dicoba Arini dan boleh dideskripsikan seperti apa rasanya?
Oke, menu yang kemarin saya coba itu ada satu set paket lunch ya yang saya tadi bilang, yaitu harganya 149.000. Itu bisa kita akses dari jam 1 siang hingga jam 5 sore. Dan satu set yakiniku kita dapat satu set tenderloin, satu set gyozakan, seperti itu ya. Untuk rasanya memang dagingnya memang benar-benar juicy gitu ya, Ratu, tidak alot. Dan juga saya juga nyobain ramen, dan ramennya itu tekstur mie-nya oily banget. Enak deh buat dicoba. Yeah. Baik, dari makanan yang sudah Arini coba tadi, ada beberapa begitu. Lalu yang paling Arini rekomendasikan untuk Tribuners, yang mana? Oke, bagi Tribuners yang mau datang ke Teras Japan, bisa saya rekomendasikan salah satu menu, yaitu tenderloin. Itu dagingnya benar-benar enak ya, nggak alot juga tenderloin. Daging gyozakan juga enak. Terus ramen, untuk ramennya itu ada yang goreng maupun ada yang kuah, Ratu, dan itu semuanya enak semua karena tekstur mie-nya oily. Terus daging cincang ayamnya itu juga enak sih yang di dalam ramen itu. Terus juga jangan lupa gyozakannya itu sebagai penutup gitu, Ratu. Baik, terima kasih Arini atas rekomendasinya. Nih sukses membuat perut keroncongan ya, padahal udah makan siang jadi pengen makan siang lagi. Terima kasih Arini atas informasinya. Dan tadi Arini juga sempat melakukan wawancara dengan pemilik Teras Japan Bali, Desi Prayogo. Berikut liputannya untuk Anda. Halo Kak, bisa dijelasin siapa dan selaku apa Kak? Halo, saya namanya Desi, saya selaku owner di Teras Japan. Teras Japan sendiri sudah buka sejak kapan Kak? Dari bulan Agustus. Agustus 2021 Iya, ya? Betul. Berarti masih terhitung baru ya Kak? Benar, masih terhitung baru. Terhitung baru ini berarti ada nggak sih Kak kayak promo gitu untuk menarik pengunjung? Kita banyak banget promo yang kita sediain buat warga di Bali, khususnya untuk promo lunch dan ada dinner. Jadi untuk promo lunch kita ada harga 149.000 untuk 2 orang. Udah dapat dagingnya tuh banyak banget. Jadi ini ada yakiniku set, kalian udah dapat 3 jenis daging, dan juga ada wagyu set di sini. Ini juga wagyu setnya ada 3 jenis daging. Nah, terus sudah dapat sama nasi dan ocha juga. Dan dapat saladnya juga. Nih, terus kalau untuk promo malam banyak banget, tergantung kalian datangnya yang jam berapa. Di sini banyak promo tuh setiap jam berganti. Oke Kak, kalau boleh tahu ini resepnya sendiri dari siapa Kak? Kita semua dari franchise di BSD. Kebetulan owner yang di Teras Japan itu asli dari Jepang. Jadi semua menu, daging dan rasa semua udah diolah dari sana. Oke. Untuk menu andalannya sendiri Kak, di sini selain daging itu apa aja Kak? Nah, ini menu andalan kita, ada tora bomber. Nih, dan ada promo khusus untuk tora bomber. Kalau kalian posting di IG story, kalian bakalan dapat diskon sebesar Rp13.000. Harganya jadi Rp65.000 untuk yang ini. Kalau misalkan masih soal kuliner, Tribuners, ada tempat nongkrong baru di Kabupaten Mesuji. Namanya adalah Res Cafe. Lokasinya berada di Desa Brabasan, Kecamatan Tanjung Raya, Mesuji, Lampung. Cafe ini benar-benar baru, Tribuners, karena dibuka pada 2 Oktober 2021 kemarin. Di sini nggak cuma pemuda-pemudi aja atau kaum milenial begitu ya yang bisa nongkrong, tapi untuk Anda yang hendak mengajak keluarga juga bisa banget. Lokasinya ada di Desa Tugu Macan, di Desa Brabasan. Dengar-dengar nama kafenya juga punya arti tersendiri, Tribuners. Penasaran? Sudah ada Rangga yang siap menjelaskan. Halo, selamat sore Rangga. Halo, selamat sore rekan Ratu. Baik Rangga, bisa diceritakan bagaimana suasana santai pada malam hari di Res Cafe Kabupaten Mesuji ini? Silakan Rangga. Baik rekan Ratu, bisa saya ceritakan sedikit ya. Jadi Res Cafe ini berada di Desa Brabasan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji, baru dibuka sejak 2 Oktober lalu. Jadi kalau untuk suasana sendiri cukup asik dan cukup nyaman ya. Banyak banget nih untuk tempat duduknya atau tempat nongkrongnya. Jadi jangan khawatir buat para pengunjung yang mau berkunjung di Res Cafe karena banyak banget tempat nongkrong dan juga menunya gitu. Untuk suasananya sendiri cukup nyaman karena di Res Cafe ini ada live musik setiap harinya. Nah, ini menjadi perbedaan bagi kafe-kafe yang ada di Kabupaten Mesuji. Hanya di Res Cafe ini yang mengadakan live musik setiap harinya begitu. Lalu ada menu apa saja di sana dan juga harganya sekalian disebutkan ya Rangga?
Untuk menunya banyak banget nih rekan Ratu. Mungkin bisa saya bacakan juga ya. Untuk di Rest Cafe ini ada makanan ringannya, juga makanan berat, dan juga minumannya. Untuk makanan ringannya sendiri ada kentang goreng, burger, sosis, onion ring, banana nugget, roti bakar, banana roll keju, cireng, salsa obong, Bigfoot, long potato crisp, specie, dan lainnya. Banyak banget nih rekan Ratu. Untuk harganya sendiri sekitar mulai dari 10.000 sampai dengan 15.000. Lalu untuk makanan beratnya itu ada ayam goreng Laos, ayam penyet, shabu-shabu. Nah ini mungkin sedikit penasaran buat Tribuners nih, shabu-shabu itu seperti apa. Lalu ada kue tiaw goreng, nasi goreng original, nasi goreng spesial, nasi goreng udang, dan nasi goreng pete. Lalu untuk minumannya juga ada es kopsu atau kopi susu, es kopi susu gula aren, es kopi susu karamel, es kopi susu hazelnut, dan lainnya Tribuners. Itu ada banyak lah pokoknya ya. Itu untuk harga makanan beratnya mulai dari 15.000 hingga 100.000. Lalu untuk minumannya mulai harga 10.000 hingga 15.000. Begitu rekan Ratu. Baik, kemudian Rangga, ini yang paling penting ya, untuk bisa menuju ke Rest Cafe ini, bagaimana rutenya? Boleh disampaikan? Ya baik rekan Ratu nih, buat pengunjung yang mau mampir atau menikmati menu yang ada di Rest Cafe, jika pengunjung ini dari arah Simpang Pematang atau berada di daerah Simpang Pematang, Desa Simpang Pematang, itu bisa melewati jalan provinsi atau jalan ZA Pagar Alam ya, menuju arah Desa Brabasan. Itu sekitar 25 menit sampai 30 menit itu bisa sampai. Jadi ketika sampai ke Desa Brabasan, menemui pasar dan menjumpai Tugu Macan, itu ambil jalur ke kiri menuju Taman Kahati. Sekitar 100 meter dari Tugu Macan itu sudah menemui tempatnya itu, atau di Rest Cafe begitu rekan Ratu. Baik, terima kasih Rangga atas informasinya hari ini. Cafe ini bisa Anda coba ya Tribuners, terutama untuk Anda yang ada di Kabupaten Mesuji dan sekitarnya. Terima kasih, dan tadi Rangga juga sempat melakukan wawancara dengan pengelola Rest Cafe, Emma. Berikut liputannya untuk Anda. Kalau boleh tahu siapa namanya ini? Saya Mbak Emma. Mbak Emma, dari pengelolanya atau? Ya bisa Bisa dibilang begitu. Oh ya Mbak, ini kan masih baru ya? Ya, belum ada 1 bulan. Belum ada 1 bulan. Jadi tepatnya opening kapan ini? Tanggal 2 Oktober. 2 Oktober ya. 2 Oktober masih bulan ini berarti ya? Masih baru. Oh ya Mbak, ini namanya Rest Cafe ya. Jadi ada makna sendiri nggak sih dari Rest Cafe ini? Ya. Apa? Jadi Rest Cafe tulisannya kan Rase. Ah. Dia kayak singkatan. Nah, singkatannya apa? Ratu Sekar Cafe. Oh, jadi Rest Cafe itu singkatan. Emang Ratu Sekar itu apa sih Mbak? Ratu Sekar itu ini namanya itu yang punya. Oh, yang punya sih. Jadi yang punya Ibu Bu Sekar. Sekar. Dan kebetulan udah punya warung makan. Oh gitu. Warung makan Lalu makan Sekar. Sekar. Kafenya juga kita langsung aja. Oh, jadi sebelumnya memang udah punya usaha rumah makan dan pengen bikin kafe ya. Ya. Oke. Oh ya Mbak, di kafe ini sebenarnya yang spesial apa sih dari kafe-kafe yang ada di Mesuji khususnya? Yang ada di sini ya, Ah. yang kita sini aja lah Iya, ya. iya. Jadi yang pertama itu dari lokasinya. Lokasi. Itu bisa kalau kurang kedengaran bisa di sini. Oh gitu. Kalau Hiburan les musik setiap hari. Ini buat pengunjung bisa nih kalau mau nyanyi-nyanyi gitu. bisa banget. Bisa request juga. Ya, bisa request ada penyanyinya, mau nyanyi sendiri juga boleh, mau main musik sendiri juga boleh. Oke. Misalkan dia nggak bisa nih, ini Ah. aku pakai HP aja dulu, biasanya kayak gitu sampai deh. Nggak apa-apa, bisa juga. Tribuners pasti nggak asing ya kalau Ratu bilang diputer, dijilat, dicelupin. Yap, Oreo Tribuners. Makanan kecil atau cemilan ini memang sudah ada sejak lama banget. Nah, belakangan Oreo beberapa kali berkolaborasi dengan pihak lain untuk membuat edisi khusus demi bisa tetap eksis di era sekarang. Terbaru, Oreo merilis Oreo Pokemon.
yang rilis di bulan ini. Seperti namanya, Oreo Pokemon ini menawarkan biskuit khas Oreo berwarna hitam dengan gambar Pokemon. Totalnya ada 16 desain termasuk Charmander, Bulbasaur, dan juga Pikachu. Namun yang paling diburu oleh penggemar Pokemon adalah Mew, Pokemon legendaris yang sangat langka. Desain Mew ini bisa ditemukan di dalam setiap paket Oreo karena di dalamnya terdapat 16 desain Oreo Pokemon. Lalu berapa ya harga Oreo Pokemon ini, Tribuners? Untuk paket Oreo Pokemon Family Size ini dijual seharga $3,59 Amerika Serikat atau setara dengan Rp51.189 di situs penjualan online Target. Harga tersebut cukup terjangkau dibanding dengan harga Oreo yang berdesain Mew yang dianggap sangat langka. Harga Oreo Mew yang dijual secara satuan bisa menyentuh angka Rp55 juta, bahkan hingga Rp400 juta. Itu tadi jajanan kekinian Oreo Pokemon. Tribuners, gimana? Tertarik untuk mencoba nggak? Nah, kalau untuk Anda yang tertarik bisa langsung berburu di marketplace ya. Setelah ini masih akan ada beragam informasi dan juga rekomendasi seputar destinasi wisata, Tribuners. Tapi kita jeda sejenak, jadi tetap bersama kami. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah.
Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah. Terima kasih Anda masih di Live Travel Update bersama saya Ratu Sejati. Setelah di segmen sebelumnya kita puas berwisata kuliner Tribuners, kali ini kita berwisata sejarah dulu ke Museum Rumah Kelahiran Bagindo Aziz Can, mantan Wali Kota Padang kedua. Lokasinya berada di Alenglawe, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang. Rumah ini merupakan tempat kelahiran Bagindo Aziz dan kini dikelola oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang. Seperti apa lokasinya dan seperti apa sosok Bagindo Aziz ini? Sudah ada Rahmat Panji di sana. Halo, selamat sore Rahmat. Halo, selamat sore Ratu. Baik, Rahmat, bisa dijelaskan seperti apa sosok Bagindo Aziz ini semasa hidupnya? Baik, Bagindo Aziz Can itu adalah sosok pemuda yang semasa hidupnya aktif dalam berorganisasi dan taat pada agama. Bagindo Aziz Can sendiri lahir pada 30 September 1910 dan beliau menjabat menjadi wali kota Padang pada 15 Agustus 1946 ketika wali kota Padang yang sebelum beliau, yang waktu itu beliau menjadi wakilnya, dipindahkan ke Sumatera Tengah, Abu Bakar Jaar. Beliau dipilih ketika kekosongan kekuasaan di masa sedang kritis waktu itu kemerdekaan Indonesia karena Belanda datang kembali untuk membonceng Nika. Beliau dipilih di Bukit Tinggi secara aklamasi dan menjadi wali kota Padang pada 15 Agustus 1946. Kata-kata beliau yang sangat bisa dibilang menggelegar atau teringat sampai sekarang yaitu langkahi dulu mayatku baru Belanda bisa masuk ke kota Padang. Dan kata-kata itu juga yang akhirnya terlihat jelas ketika kepergian beliau pada 19 Juli 1947 di pertempuran melawan Belanda. Beliau tewas dan pada saat itu beliau berusia 36 tahun. Seperti itu, Ratu. Baik, lalu di rumah mantan wali kota Padang kedua ini, apa saja yang menarik di dalamnya? Rahmat. Baik, kalau untuk di dalam rumah wali kota Padang itu adalah rumah kelahiran dan rumah besar Bagindo Aziz Can. Walau beliau merantau pada sejak usia 16 tahun ke Surabaya untuk melanjutkan sekolah mulo di sana. Tapi di sanalah beliau dibesarkan. Beliau sempat sekolah di Kota Padang hingga usia 16 sebelum berangkat ke Jawa, menamatkan mulo, his dan sekolah tinggi di Pulau Jawa. Beliau kembali lagi ke Padang pada pada umur 23 tahun. Di sana itu bisa kita temui kamar beliau sewaktu kecil, kamar beliau sewaktu bujang, dan juga bangun atau barang-barang yang sempat beliau pakai. Terlebih dalam itu ada foto-foto perjuangan beliau yang bisa dilihat atau diamati dan bagaimana pendapat-pendapat para pendahulu beliau seperti Buya Hamka, Haji Agus Salim dan lain-lainnya. Itu ada kutipan-kutipan dari mereka juga di dinding-dinding rumah. Rumah itu beralaskan kayu dan berdindingkan kayu. Lalu Rahmat, saya ingin tahu rumah ini kan sudah ada sejak sangat lama begitu ya, hingga saat ini. Dan seperti apa kondisinya saat ini? Apakah masih terawat begitu atau seperti apa? Silakan. Baik, rumah ini sudah direnovasi atau dibangun ulang. Dan kondisinya saat ini persis sama dengan kondisi terdahulu dengan lantai kayu dan dinding kayu serta bangunan atau pernak-perniknya seperti kursi atau segala macamnya itu masih yang lama. Jadi kondisinya sangat bagus, sangat terawat dan juga dijaga oleh bidang cagar budaya dan permusiuman Kota Padang. Seperti itu, Ratu.
Baik, lalu untuk menuju ke rumah ini, seperti apa aksesnya dan berapa harga tiket yang harus kita bayarkan, Rahmat? Oke, rumah Bagindo Azizkan itu berada di Padang Selatan, di Jalan Alang Lawe, persisnya di belakang Hotel Grand Juri saat ini. Dan untuk menempuhnya dari pusat kota hanya membutuhkan waktu sekitar 5-10 menit, dan masyarakat tidak perlu membayar, tidak dipungut biaya, hanya butuh keinginan untuk datang ke sana. Dan mungkin bagi wisatawan yang ingin berkunjung ke Kota Padang, Museum Bagindo Azizkan adalah satu destinasi yang harus dikunjungi, dan museum tersebut juga buka setiap harinya. Seperti itu, Ratu. Baik, terima kasih Rahmat Panji atas informasinya hari ini untuk Anda Tribuners yang hendak berkunjung ke Lampung begitu ya, atau mungkin Anda warga Lampung dan sekitarnya bisa langsung menuju ke rumah Bagindo Aziz ini untuk selain berlibur juga bisa berwisata sejarah begitu ya. Terima kasih Rahmat atas informasinya. Selanjutnya, Ratu akan membawa Anda untuk menikmati makanan dan juga minuman di sebuah rumah tua yang bergaya Belanda. Lokasinya ada di kota Tondano, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara. Warung Wale Walanda ada di kawasan Boulevard Tondano dan masih satu rute jalan dengan objek wisata Benteng Moraya. Seperti apa lokasinya? Sudah ada Rio Nur yang siap menjelaskan. Tribuners, halo, selamat sore Rio. Ya, selamat sore. Baik Rio, boleh dijelaskan soal warung Wale Walanda yang dibangun di rumah arsitektur Belanda ini. Apakah memang bangunan baru atau seperti apa? Silakan Rio. Ini awalnya bangunan ini sebenarnya sebuah villa, kompleks pribadi. Memang dibangun dengan gaya arsitektur Belanda, 2 tingkat dengan bahan kayu, lengkap dengan cerobong asapnya. Rumah ini terletak di tengah telaga, ya. Kemudian lokasinya berada di sekitaran Danau Tondano, danau yang terbesar di Sulawesi Utara. Kemudian penataannya juga jadi menggunakan interiornya juga menggunakan gaya rumah-rumah Belanda. Belakangan rumah ini kemudian menjadi lokasi favorit warga untuk datang berfoto-foto. Jadi kemudian berkembang menjadi lokasi untuk prewedding, dikunjungi. Belakangan berkembang kembali menjadi sebuah kafe. Jadi rumahnya ini, kafenya sendiri dibangun di belakang rumah dari yang khas ini. Kemudian dikembangkan, kebetulan juga rumah ini berada di lokasi destinasi wisata yang ada di Tondano, Kabupaten Minahasa, ibu kota Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara. Di kawasan Boulevard Tondano memang ada beberapa objek wisata yang eksis di lokasi ini. Baik, kemudian selain lokasinya yang unik, ini apakah ada daya tarik lainnya? Begitu, boleh dijelaskan juga soal keunikan dan juga ciri khas dari tempat ini? Ya, Oke. Daya tarik utamanya memang rumah ini rumah berarsitektur Belanda. Jadi kemudian keunikannya dibangun di tengah telaga yang cukup luas, di mana telaga ini ada taman teratai, kemudian penataan rumahnya sendiri juga penuh dengan bunga-bunga, kemudian lokasinya juga berada di sekitar lahan pertanian. Kemudian hingga pemandangan di sini cukup bagus. Kemudian cuacanya juga sangat sejuk karena berada di dataran tinggi. Baik, lalu Rio, bagaimana dengan makanan dan juga minuman yang ditawarkan yang di sana begitu? Ada apa saja dan kemudian kisaran harganya berapa? Silakan Rio. Iya, di sini karena dibangun kafe, ya makanan-makanan ringan seperti pisang goreng, roti bakar, kue-kue khas Minahasa. Kemudian jenis-jenis minuman, kopi, teh. Kopi ada beragam jenis di sini. Banyak pilihan,
tinggal melihat menunya, kemudian harganya cukup terjangkau ya. Untuk minuman itu harga di sekitar 15.000, kemudian makanan juga di antara 10 hingga 20.000. Baik, kemudian saya ingin tahu untuk bisa menuju ke lokasi ini, aksesnya seperti apa, Rio? Lokasi rumah warung Wale Walanda ini berada di Kota Tondano, ibu kota Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara. Dari ibu kota Provinsi Sulawesi Utara, Kota Manado, itu harus menempuh perjalanan sekitar 1,5 jam melewati rute jalan Manado Tomohon, kemudian lanjut lagi ke rute Tomohon Tondano. Jadi kalau sudah di Kota Tondano maka cukup mendatangi kawasan Boulevard Tondano. Itu salah satu kawasan yang cukup terkenal dan cukup populer. Lokasinya berada di objek wisata satu jalur dengan Benteng Oraya. Jadi di sini, di lokasi ini memang ada jajaran-jajaran villa, khusus memang sudah dijadikan kafe, tempat untuk nongkrong untuk keluarga atau anak-anak muda. Baik, terima kasih Rio atas informasi dan juga rekomendasi lokasi wisatanya ya, yang bisa dikunjungi oleh Tribuners di akhir pekan. Terima kasih Rio. Selanjutnya Tribuners, bulan Oktober identik dengan perayaan Halloween. Untuk menyambut Halloween di tanah air ada rumah hantu yang berkonsep drive-thru Tribuners. Konsep ini menjadi yang pertama di Indonesia, tentunya dibuat untuk beradaptasi dengan pandemi. Rumah hantu dengan konsep unik ini dihadirkan oleh Rumah Hantu Indonesia yang bekerja sama dengan JKT Go. Wisata menyeramkan yang digelar ini bertajuk Terowongan Casablanca. Untuk Anda yang penasaran mencoba uji nyali, bisa mampir ke Rumah Hantu Drive-Thru di Mall of Indonesia atau MOI Kelapa Gading, Jakarta Utara. Anda akan disuguhkan suasana mencekam selama 5 hingga 10 menit. Anda cukup membayar Rp50.000 saja per orang untuk bisa menikmati sensasi horor di Rumah Hantu Drive-Thru ini. Pembelian tiket juga bisa dilakukan dengan metode cashless Tribuners. Anda tak perlu takut ketinggalan karena Rumah Hantu Drive-Thru ini akan ada selama 1 bulan, yakni dari 22 Oktober hingga 21 November 2021. Anda juga tak perlu khawatir karena bukan hanya bisa dikunjungi menggunakan mobil, tapi juga bisa mengendarai motor. Pastinya lebih menegangkan ya jika kita masuk mengendarai sepeda motor. Untuk informasi lengkapnya Anda bisa cek di akun Instagram Mall of Indonesia di @mall-of-indonesia. Nah, itu tadi Tribuners sederet destinasi wisata di beberapa kota di Indonesia. Semoga bisa memberi inspirasi untuk berlibur bersama orang terkasih. Tapi tetap harus diingat untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan dan juga peraturan PPKM yang berlaku. Saya Ratu Sejati dan kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai ketemu di live travel update selanjutnya. Dah. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.